Alright, selamat datang kembali dalam program saya Unboxing the Truth. Hari ini kita akan melihat kenapa kita harus memberitakan firman Tuhan. Dan kita unboxing dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Saya percaya hari ini saudara akan diberkati dan semakin sadar betapa penting kita harus memberitakan Injil, bersaksi. Khususnya di masa-masa ini kita butuh, kita harus memberitakan firman Tuhan. Alright, tanpa berlama-lama kita langsung saja. Oke, nah silakan buka dulu nanti Matius, 2 Timotius 4, 1 ayat 5. Nah dalam sini teman-teman bisa lihat, ini saya memberikan ini perintah memberitakan firman Tuhan. Jadi ini sangat pentingnya kalau saudara kembali lagi mau materi ini mau saya kirimkan, bisa tulis komentar di bawah, saya akan senang mengirimkannya. Oke, tanpa berlama-lama. Nah, sekali lagi saya mau katakan, hari ini kita akan belajar kenapa kita harus memberitakan firman Tuhan. Ini sangat penting. Jadi, ini bukan sekedar saran, tapi hari ini kita melihat begitu pentingnya memberitakan firman Tuhan. Alright. Nah, oke, hari ini kita akan belajar kenapa kita harus memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Nah, sekarang saya dorong teman-teman untuk membaca 2 Timotius 4, 1-5 dengan suara yang lantang, dan kita akan menandai tanda beberapa kata kunci. Oke. Yang pertama, kita akan menandai setiap kata yang merujuk kepada Allah dan Kristus Yesus dengan gambar segitiga di atasnya. Kemudian kita akan lingkari setiap kata dan kata ganti yang merujuk kepada Timotius, karena ini surat Paulus kepada Timotius. Ya, contohnya di situ ada padamu. Kemudian garis bawahi setiap kata dan kata ganti yang merujuk kepada kata orang yang harus disampaikan firman Tuhan kepada orang yang Paulus mau Timotius menyampaikan firman Tuhan. Nah, ini sangat penting. Oke. Alright, kita langsung ke 2 Timotius 4 ayat 1-5. Oke, ya, saya harap teman-teman bisa mengikuti dari laptop atau dari handphone, atau paling tidak saudara teman-teman bawa melihat video ini sambil buka Alkitab dan bawa alat tulis untuk menandai setiap kata kunci. Oke, teman-teman bisa ikuti. Ya, di hadapan 2 Timotius 4 ayat 1-5. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Nah, kita tandai di sini adalah Allah dan Kristus tadi kan, dengan segitiga, kalau saya biasanya warna ungu ya. Allah dan Kristus. Nah, saudara bisa tandai seperti ini. Nah, yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati. Nah, ini bisa menjadi, tadi kita ada garis bawah setiap kata ganti kepada yang merujuk kepada orang. Ya, tidak ada di sini. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Mu itu adalah Paulus ya. Adalah Timotius. Jadi kita lingkari yang merujuk pada Timotius. Oke, kepadamu. Ini demi penyataannya dan demi kerajaannya. Oke, kita juga ada menandai di sini. Ini adalah ya Allah dan Kristus ya. Oke. Kemudian ayat 2. Nah, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Oke. Kemudian karena akan datang waktunya, orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, untuk memuaskan keinginan telinganya. Oke, kita akan menandai di sini waktunya orang. Di sini kita tandai tadi apa yang katakan, garis bawahi kepada orang. Oke. Orang di sini warna biru. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi ini mereka ya, kata ganti orang ini akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya.
Denuskan telinganya. Oke, lanjut ayat 4. Kemudian mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Kemudian mereka memalingkan telinganya. Kemudian 5, tetapi kuasailah dirimu. Nah, ini adalah Timotius dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Alright, nah kita sudah menandai kata-kata kunci dan kita mau unboxing kebenaran firman Tuhan yang akan kita temukan di sini, dan saya percaya ini akan mengubahkan hidup saudara. Oke, lanjut kita masuk membahas. Nah, yang pertama apa yang saudara pelajari mengenai Allah dan Kristus pada perikop yang sudah Anda amati tadi? Apa yang Anda pelajari? Nah, apa yang kalian amati di sana? Nah, oke, kita lihat. Yang pertama adalah mengenai Allah apa di sana. Dikatakan di sana bahwa Allah dan Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, saudara bisa tulis bahwa Allah dan Kristus Yesus, ya, Allah dan Kristus akan menghakimi. Oke, maaf saya agak akan menghakimi, alright, orang yang hidup dan mati. Oke, nah, ya, saya harap teman-teman bisa lihat tulisannya. Alright, ya, oke. Kemudian apa yang kita pelajari di sana tentang Allah? Bahwa di sana bahwa Tuhan menyatakan, ada penyataan Allah di sana dalam kerajaannya. Nah, oke, ya, kita buat saja pilih yang ini. Yesus akan Allah dan Kristus akan menghakimi orang hidup dan yang mati. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apa perintah yang diberikan Paulus kepada Timotius? Perintah ini juga diberikan kepada kita. Nah, apa perintah Paulus kepada Timotius? Lihat. 2, ya, beritakanlah firman. Oke, beritakan firman. Beritakan firman. Kemudian apa kita lihat lagi di sana? Baik siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah. Tegurlah, nasihati, dan segala kesabaran dan pengajaran. Berarti memberikan firman, menyatakan yang salah, dan menegur dan menasehati. Oke, jadi menyatakan yang salah, kemudian menegur, kemudian ada sedikit mengajar, ya. Jadi mengajar. Jadi bukan hanya menyatakan salah, tapi bukan hanya menegur, tapi Paulus juga minta Timotius untuk menegur, untuk mengajar juga, ya. Jadi untuk mengajar juga. Jadi Paulus minta Timotius untuk memberitakan firman. Dengan firman itu menyatakan yang salah dan menegur, dan kemudian mengajar bagaimana seharusnya hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, firman ini, perintah ini, memang ini surat Paulus kepada Timotius, tapi hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita juga, supaya kita memberitakan firman kepada orang yang ada di sekitar kita, itu mungkin anggota keluarga kita, orang tua, anak, teman, atau siapapun, supaya kita menyatakan yang salah dalam hidup mereka. Karena sangat penting kita menyatakan yang salah supaya mereka berbalik kepada Tuhan dan menegur mereka. Dan kemudian ketika kita menyatakan yang salah dan menegur mereka, kita harus mengajar mereka bagaimana hidup dalam Tuhan. Itu sebabnya saya sangat mendorong, bahkan di gereja yang saya layani, supaya setiap jemaat harus mulai memuridkan orang-orang lain.
Jadi pemuridan itu bukan hanya tugas hamba Tuhan, tapi tugas setiap orang percaya. Jadi ingat, itu sebabnya kenapa kita penting mengajar. Kenapa? Karena ini akan terjadi. Nah, kita lihat nanti di pertanyaan nomor 3. Kemudian, apa yang akan dilakukan orang-orang pada perikop yang saudara baca, yang tadi baca tadi, ini juga bisa terjadi kepada generasi kita sekarang ini, dan hal itu akan menuju kepada kebinasaan kekal. Nah, kita lihat apa yang dilakukan orang-orang. Apa yang akan dilakukan orang-orang yang ada pada perikop yang saudara baca. Nah, apa yang akan mereka lakukan? Nah, yang mereka lakukan di sini adalah karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya, mereka tidak dapat menerima ajaran sehat. Tidak dapat menerima ajaran sehat. Kemudian apa yang kita lihat di sini? Apalagi tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya atau ya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi mereka suka mendengarkan apa yang mengenakan di telinga mereka. Ya, guru-guru yang mengenakan telinga mereka. Nah, mungkin ini mereka suka, mungkin mereka lebih oke. Nah, ini mungkin seperti ini, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara. Nah, mungkin mereka lebih suka mendengar hanya mungkin berkat saja, atau hanya mungkin lebih suka mengenai mukjizat. Tapi yang saudara harus mengerti bahwa apa yang Paulus minta kepada Timotius, harus mengajar mereka. Artinya mengajar mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan hanya bicara berkat, jangan hanya bicara mukjizat, tapi kita harus menegur yang salah dan mengajar mereka. Ini sangat penting. Karena kita tahu, tadi katakan bahwa kalau mereka tidak menerima ajaran sehat, dan mereka hanya suka mendengar apa yang mereka suka, yang mengenakan telinga mereka, ya kita tahu bahwa mereka suatu saat nanti menuju kebinasaan. Dan pastinya saudara tidak mau orang yang kita sayangi atau orang yang anggota keluarga kita masuk dalam kebinasaan. Dan kita melihat kemudian di ayat 4 dikatakan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakan bagi dongeng. Nah, ini yang paling mengerikan. Mereka memalingkan dari telinganya dari kebenaran. Nah, memalingkan telinganya dari kebenaran. Nah, ini memalingkan telinga kebenaran, ya pasti mereka akan mendengarkan yang di luar kebenaran, dan pastinya ini akan membawa kesesatan. Nah, itu dia yang perlu kita perhatikan. Kemudian kita masuk pertanyaan 4. Ayat 1 dikatakan bahwa Allah akan menghakimi orang yang hidup dan mati. Tuhan akan menghakimi saudara dan orang-orang di sekitar saudara. Apa yang saudara harus lakukan supaya orang-orang yang ada di sekitar saudara selamat pada penghakiman? So, tadi kita lihat bahwa orang-orang di sekitar kita, kalau kita tidak beritakan firman, tidak kita nyatakan kesalahan, tidak kita tegur, dan kita tidak ajari, maka mereka akan hidup dalam mereka tidak akan mendengar ajaran sehat lagi. Mereka sudah lebih cenderung mendengarkan hal-hal yang mengenakan telinga mereka, dan pastinya mereka akan masuk dalam kerajaan, masuk dalam penghukuman kekal. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan supaya mereka tidak masuk dalam penghukuman atau dalam neraka? Ya, pastinya kita harus memberitakan firman. Beritakan firman. Nah, ini sangat penting. Nah, jadi itu sebabnya saudara, teman-teman saudara kasih dalam nama Yesus, sangat penting bagi kita untuk memberitakan firman. Nah, di ayat 2, untuk apa firman Tuhan disampaikan? Tadi kembali kan, untuk apa di 2 dikatakan? Untuk menyatakan yang salah, menegur
mengajar. Oke, jadi tulis lagi, dia menyatakan yang salah, menegur dan mengajar. Oke. Jadi ini sangat penting. Jadi firman Tuhan itu baik untuk menyatakan yang salah, kemudian itu menegur dan mengajar, sehingga orang yang kita sampaikan firman Tuhan hidupnya berubah, hidupnya kembali kepada Tuhan. Nah, pada waktu kapan saudara harus memberitakan firman Tuhan? Nah, ini menjadi pertanyaan. Pada waktu kapan? Apa yang Paulus katakan kepada Timotius? Kapan yang waktu terbaik kita memberitakan firman Tuhan? Nah, kita lihat kembali di ayat 2 lagi kan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Alright? So, jadi kapan saja, walaupun kita lagi bad mood, walaupun kita sedang ada masalah, walaupun kita sedang ada pergumulan, kita harus tetap memberitakan firman Tuhan. Dan saya percaya teman-teman saudara juga mengerti konteks yang terjadi dalam 2 Timotius ini. Pada saat itu kekristenan bukan tidak hidup dalam zona nyaman. Mereka dikejar-kejar, mau dibunuh, dan dalam kondisi itu Paulus mengatakan walaupun dalam kondisi itu kita harus tetap memberitakan firman Tuhan. Nah, itu sebabnya teman-teman saudara saya kasih dalam nama Yesus, sangat penting bagi kita untuk memberitakan firman Tuhan. Karena itu bisa saja anggota keluarga kita, itu bisa saja teman kita atau orang tua kita. Nah, kalau kita tidak memberitakan firman Tuhan, pastinya mereka akan tadi dengar bahwa mereka tidak mau lagi mendengar ajaran sehat, mereka hanya mengumpulkan guru-guru yang menyukakan telinga mereka, dan mereka mulai memalingkan telinga mereka dari kebenaran. Ya, pastinya mereka masuk dalam neraka ya. Nah, itu sangat penting, kita harus memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Nah, sangat penting. Dan kita juga sangat butuh firman Tuhan supaya kita tidak masuk dalam golongan itu. Nah, saya percaya saudara yang sekasih dalam nama Yesus yang melihat video ini. Nah, saudara sebagai orang percaya, orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara juga sudah menerima Roh Kudus. Nah, ini yang sangat penting yang mungkin kita sering lupa, bahwa kenapa Yesus mengirimkan Roh Kudus, kenapa Yesus berjanji bahwa aku akan mengirimkan Roh Bapakku kepadamu. Ingat, bukan sekedar hanya supaya kita menerima Roh Kudus dan berbahasa roh atau berbahasa lidah yang seperti banyak orang karismatik atau Pentakosta alami. Nah, tapi bukan sekedar itu sebenarnya. Karena kalau kita melihat dalam Kisah Rasul 1:8 bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kuasa itu untuk apa? Untuk menjadi saksi. Ingat, nah ini sangat penting. Jadi kita harus ingat bahwa Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus bukan sekedar hanya supaya kelihatan kita rohani, kelihatan kita lebih tinggi rohaninya karena sudah berbahasa roh. Bukan itu. Itu hanya sekedar tanda. Tapi tujuan utamanya adalah supaya kita menjadi saksi. Jadi kalau kita hanya sekedar bahasa roh tapi tidak menjadi saksi, nah itu ya saya tidak tahu, ya hanya Tuhan yang menjadi hakim antara kita. Tapi saya mau dorong kita harus pergi bersaksi. Nah, kalau kita melihat juga dalam Kisah Rasul 1:8 itu di ayat sebelumnya kan ada pertanyaan murid Yesus berkata, "Tuhan, kapankah engkau akan memulihkan kerajaan ini?" Tapi Yesus bilang, "Engkau tidak perlu tahu kapan waktunya. Tapi tapi kamu akan menerima kuasa." Sama juga dengan apa yang Paulus katakan kepada Timotius. Dalam waktu yang baik atau tidak baik. Nah, Yesus mengatakan tidak perlu tahu kapan waktunya ini bangsa atau kerajaan Israel dipulihkan. Tapi dalam keadaan apapun, dalam situasi mereka dijajah pun, mereka menerima kuasa untuk pergi bersaksi. So, hari ini teman-teman sekasih dalam nama Yesus, saya percaya saudara diberkati ini, dan ini bisa saudara pakai juga untuk sebagai penginjilan saudara kepada orang lain atau dalam pertemuan komsel saudara, karena saya percaya ini akan memberkati. Dan ini saatnya kita untuk membawa teman kita atau menggiring teman-teman kita untuk lebih merenungkan firman Tuhan siang dan malam. So, karena kita tahu firman Tuhan itu sekali lagi menyatakan kesalahan,
menegur kita, dan mengajar kita. Yang pastinya kita akan dibawa kepada kehidupan yang kekal. Nah, saya percaya ini video ini memberkati saudara, dan saya dorong saudara membangun komitmen kepada Tuhan untuk terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Teruslah merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan ajarkanlah setiap firman Tuhan yang saudara sudah terima dari Tuhan, yang saudara sudah pelajari. Sama seperti dalam video ini, kalau saudara mempelajari sesuatu yang luar biasa dalam video ini, paling tidak saudara share, dan juga lebih baik lagi kalau saudara ajarkan ini kepada orang lain. Saya percaya ini memberkati. Sampai jumpa dalam unboxing yang selanjutnya. Dan doakan program ini akan memberkati lebih banyak orang lagi, khususnya saudara yang melihat ini. Dan jangan lupa share video ini supaya lebih banyak orang yang diberkati. God bless you.